Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai geometri bangun ruang, khususnya yaitu bangun limas, dengan dosen pengampu Ibu Nursiwi Nugrahani, SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alia Wahyu Kartika, dengan NIM 14014222296 dengan nomor presensi 12, dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Evita Wulandari dengan NIM 14014222294 dengan presensi 10. Perkenalkan, nama Ibu Nugrahani dengan NIM 14014222295 dengan nomor presensi 11. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai definisi limas, unsur-unsur limas, macam-macam limas, jaring-jaring limas, luas permukaan, dan volume limas. Untuk definisi limas akan dijelaskan oleh Arsyad. Yang pertama adalah definisi limas. Limas merupakan suatu bangun ruang yang memiliki satu alas berbentuk segi N, di mana N ini lebih dari sama dengan 3, dan N merupakan bilangan asli, serta satu titik puncak yang dihubungkan dengan bidang tegas. Limas segi N merupakan suatu bilangan yang digunakan sebagai nama limas. Misalnya limas segitiga, maka nilai N adalah 3. Begitupun jika nilai N adalah 4, maka nama limas tersebut merupakan limas segi 4, dan seterusnya. Selanjutnya merupakan unsur-unsur limas. Nah, untuk unsur-unsur limas yang pertama ini merupakan sisi limas, di mana sisi limas adalah bidang atau daerah yang membatasi bangun ruang limas. Terdapat dua macam sisi pada limas, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Nah, untuk menentukan jumlah sisi pada limas dapat menggunakan rumus yaitu N ditambah 1. Misalnya, jika menentukan banyaknya sisi pada limas segitiga, maka N di mana N nilainya 3 sehingga 3 ditambah 1 yaitu jumlah sisi limasnya adalah 4. Sedangkan untuk menentukan jumlah sisi pada kerucut yang memiliki sisi lengkung, maka mempunyai dua sisi yaitu sisi pada alas dari selimut lengkung. Yang kedua, menentukan rusuk limas. Rusuk limas sendiri merupakan garis potong antara dua buah sisi limas. Nah, untuk menentukan jumlah rusuk limas dapat menggunakan rumus N dikali 2. Misalnya, untuk menentukan jumlah rusuk limas pada limas segi 4, di mana nilai N-nya adalah 4, maka hasil jumlah rusuk limas segi 4 tersebut adalah 8. Sedangkan pada kerucut yang memiliki sisi lengkung hanya memiliki satu rusuk lengkung pada alasnya. Unsur yang ketiga adalah titik sudut limas. Nah, titik sudut limas adalah titik potong antara tiga rusuk limas. Untuk menentukan jumlah titik sudut pada limas dapat menggunakan rumus N ditambah 1. Misalnya menentukan jumlah titik sudut pada limas segi 3, di mana nilai N-nya adalah 3, maka jumlah titik sudut pada limas segi 3 tersebut adalah 4. Sedangkan pada kerucut yang memiliki sisi lengkung hanya mempunyai satu titik sudut pada puncak bangunnya. Unsur yang keempat adalah diagonal bidang limas. Untuk diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan dan terletak pada satu titik. Untuk menentukan jumlah diagonal bidang limas N dapat menggunakan rumus setengah kali N dikali dalam kurung N dikurangi 3. Misalnya untuk menentukan limas segi 4, di mana N-nya adalah 4, maka setengah dikali 4 adalah 2, dikali dengan 4 dikurangi 3 adalah 1. Maka jumlah diagonal bidang limas segi
pada segi 4 adalah 4. Sedangkan pada kerucut yang memiliki sisi lengkung tidak mempunyai diagonal bidang. Selanjutnya untuk menentukan bidang diagonal limas. Pada bidang diagonal limas adalah bidang pada limas yang menghubungkan rusuk-rusuk yang berseberangan. Jumlah diagonal bidang pada bidang limas segi N ini dapat ditentukan dengan rumus yang sama seperti menentukan diagonal bidang, yaitu setengah dikali N dikali dalam kurung N dikurangi 3. Sedangkan pada kerucut sama seperti pada diagonal bidang tidak memiliki bidang diagonal. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam limas. Yang pertama adalah limas beraturan, di mana limas beraturan ini merupakan limas yang semua sisi tegaknya berupa segitiga kongruen. Macam-macam limas beraturan itu terdiri dari limas segitiga, di mana merupakan bangun ruang limas yang alasnya memiliki bentuk segitiga, bisa berbentuk segitiga sama sisi, sama kaki, maupun segitiga siku-siku. Yang kedua adalah limas segi empat. Limas segi empat merupakan limas yang alasnya berbentuk segi empat yang terdiri dari persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium atau sejenisnya. Kemudian contoh limas beraturan yang selanjutnya adalah limas segi lima, yaitu merupakan limas yang alasnya berbentuk segi lima yang beraturan. Selanjutnya ada limas segi enam yang merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi enam beraturan. Dan yang terakhir adalah kerucut atau limas lingkaran, merupakan bangun ruang dengan sisi lengkung menyerupai limas segi N beraturan dengan bidang alas berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah limas tegak, di mana merupakan bangun ruang yang salah satu rusuknya tegak lurus pada sisi alas limas. Gambarnya seperti yang terlampir di PPT. Kemudian yang terakhir adalah limas tak beraturan atau limas yang sisi-sisi tegaknya tidak kongruen dan rusuknya tidak tegak lurus dengan sisi alas limas. Yang selanjutnya adalah jaring-jaring limas. Dikatakan sebagai jaring-jaring limas apabila suatu bangun ruang limas diiris pada beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan, sehingga membentuk suatu bangun datar yang dikenal dengan jaring-jaring limas. Nah, seperti yang ada pada gambar A maupun gambar B, berdasarkan gambar tersebut merupakan contoh limas segi empat beraturan dengan T, A, B, C, D di atas. Bangun tersebut dipotong menurut rusuk-rusuk tegak yang ditunjukkan dengan arah panah. Kemudian hasilnya dibentangkan sehingga model limas T, A, B, C, D akan terlihat seperti pada gambar B yang disebut dengan jaring-jaring limas. Nah, di sini ada macam-macam jaring-jaring limas sesuai dengan bentuk alasnya. Yang pertama ada jaring-jaring limas segitiga. Yang kedua ada jaring-jaring limas segi lima. Selanjutnya ada jaring-jaring limas segi enam. Dan yang terakhir ada jaring-jaring kerucut. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan luas permukaan dan volume limas. Untuk yang pertama yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan pada bangun ruang merupakan jumlah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Oleh karena itu, luas permukaan limas dapat dilakukan dengan merembahkan sisi-sisi limas, maka hasilnya merupakan jaring-jaring limas. Luas jaring-jaring limas inilah yang merupakan luas permukaan limas. Adapun rumus umum dari luas permukaan limas ini adalah luas alas ditambah luas selimut. Sini merupakan contoh-contoh dari luas permukaan limas. Untuk rumusnya, yang pertama ada limas segitiga, di mana
Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Yang selanjutnya ada 5 segi 4. Karena segi 4 ini luas alasnya adalah sisi kali sisi, maka rumus dari luas permukaan limas ini, sisi dikali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak. Yang kemudian 5 segi 5 rumusnya yaitu 1/4 dikali akar 5, kemudian dikali 5 ditambah 2 akar 5, kemudian dikali sisi. Kemudian ditambah 5 kali luas sisi tegak. Untuk luas segi 6 rumusnya yaitu 3 dibagi 2 dikali akar 3 dikali sisi. Dan ditambah dengan 6 dikali luas sisi tegak. Untuk kerucut rumusnya yaitu Pi dikali R tambah S. Untuk volume dari limas, di sini terdapat beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu berbunyi volume sembarang limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sehingga didapatkan rumus bahwa volume limas ini adalah sepertiga dikali alas kali tinggi, di mana A merupakan luas alas limas, kemudian T adalah tinggi limas. Teorema yang kedua yaitu jika dua buah limas segitiga mempunyai luas alas dan tinggi yang sama, maka volume kedua limas itu sama. Teorema yang ketiga yaitu volume limas segitiga adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, yaitu dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan sepertiga dikali A dikali T. Kemudian teorema yang keempat, yaitu pada kerucut yang dimaksud adalah kerucut lingkaran tegak dengan ukuran panjang jari-jari lingkaran alas R dan tingginya T, maka volume luas selimut di mana tidak termasuk alasnya dan sudut juring bukaannya masing-masing adalah yang pertama volume, di sini rumusnya adalah sepertiga Pi R kuadrat dikali T, kemudian luas selimutnya adalah Pi dikali R dikali S, selanjutnya sudut juring bukaannya alfa sama dengan R per S dikali 360 derajat. Berdasarkan teorema yang pertama tadi, maka didapatkan beberapa rumus volume dari limas. Di sini yang pertama ada limas segitiga dengan rumus sepertiga dikali 1/2 dikali A dikali T, kemudian dikali T. Untuk limas segi 4, volumenya yaitu sepertiga dikali sisi dikali T. Untuk segi 5, sepertiga dikali 1,72 dikali S dan dikali T. Untuk 5 segi 6, sepertiga dalam kurung dikali 3/2 dikali akar 3 dikali S dikali T. Dan untuk kerucut volumenya yaitu sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.